Persoalan tentang Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada perbedaan di antara kaum muslimin ketika menyikapi tentang masalah Maulid. Itu juga sangat mempengaruhi dengan itu juga berdasarkan bagaimana perbedaan para ulama. Kalau saya secara khusus ditanya, saya termasuk yang tidak merayakan Maulid, tapi tidak secara gegabah, dan saya juga tidak ceroboh langsung mengatakan bahwasanya orang yang melakukan Maulid adalah melakukan dosa besar, karena memang sejatinya bukan dosa. Sampai ada sebagian dai sunnah tidak mau mengatakan maulid itu bid'ah, kadang-kadang ya bertentangan dengan sunnah. Loh, kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait tanya jawab oleh Ustadz Zainal Abidin LC Hafidhullah Ta'ala. Nah teman-teman, jadi ini ada tanya jawab yaitu tentang terkait masalah yaitu kajian. Ustadz, bagaimana jika orang tua melarang untuk pergi kajian dan mengancam ingin bunuh diri jika saya masih pergi ke tempat kajian tersebut? Nah teman-teman, jadi orang tuanya ini ya itu belum mengerti yaitu tentang kajian sunnah ataupun disebut adalah yaitu kajian yang bermanhaj salaf. Nah maka dari itu orang tuanya ini tidak mau anaknya itu mengikuti kajian yaitu ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf. Ya kemungkinan orang tua ini tidak tahu ya, dan kemungkinan lagi orang tua ini takut kalau anaknya ini menjadi tidak baik ketika menghadiri kajian tersebut. Nah teman-teman, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan yaitu video tanya jawab tersebut. Oke, mari kita simak videonya. Bagaimana jika orang tua melarang untuk pergi kajian dan mengancam ingin bunuh diri jika saya masih pergi ke tempat kajian? Ya biarin. Biarin. Karena dia telah melakukan perbuatan mungkar. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika diancam ibunya yang mau bunuh diri, sama Masya Allah. Ternyata Anda seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Masya Allah ya. Jadi ibunya mengancam akan mogok makan sampai dia masuk kembali ke kafir. Saat saya dengar nabimu menyuruh untuk birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Orang tuamu saya sekarang menyuruh kamu murtad, keluar dari Islam. Kalau enggak saya akan tidak makan selamanya sampai mati. Iya. Tuh. Hari kedua, ketiga sudah mulai pingsan, dibisikin ibunda. Seandainya ibunda punya nyawa 100 keluar masuk, padahal cuma satu dia nyawa. Iya, seandainya kan. Saya tidak akan keluar dari agamanya Nabi Muhammad SAW. Langsung ibunya melek. Aduh, daripada mati bener, mendingan gue makan. Loh, kan gitu. Ternyata sikap tegas, sopan, tegas, bukan marah, keras. Tegas ya. Menjadikan sesuatu yang di luar dugaan kita terjadi. Makanya Pak, saya sering katakan dakwah itu kewajiban menyampaikan. Nalar kita kadang-kadang nggak nyampe. Ada sebagian dai kadang-kadang ditakutin oleh siluman ancaman manusia. Itu namanya siluman. Oh, jangan-jangan kalau nanti menyampaikan tahlilan bid'ah begini, kalau menyampaikan maulid bid'ah begini. Loh, kalau ada kenapa? Kan resiko dakwah. Sampai ada sebagian dai sunnah tidak mau mengatakan maulid itu bid'ah, kadang-kadang ya bertentangan dengan sunnah. Loh, kenapa? Hati di tangan Allah Mas, bukan di tangan antum. Iya. Lihat Sa'ad bin Abi Waqqas, tantangannya berat, ancamannya di depan mata. Ibunya antara hidup dan mati, tapi demi Allah, karena Allah akan balik semuanya itu. Seperti yang terjadi pada Abu Hurairah. Abu Hurairah sudah putus asa Pak, diancam gak boleh masuk rumah sama ibunya. Sampai datang kepada Rasulullah, ngadu, ya Rasulullah doakan ibu saya masuk Islam. Oh itu. Lalu menyuruh saya untuk pergi mengaji di tempat ustadz yang belum mengenal sunnah. Ya pergi aja, tapi belok muka. Dalilnya ada. Dalilnya ada. Tukang anak muda dengan pendeta dan tukang syair. Anak ceritain, gara-gara antum ini panjang. Minum dulu ya. Masya Allah. Pada zaman pemerintahan Bani Israel ini kemungkinan besar adalah Kaisar Romawi.
Jadi seorang raja bengis dan memelihara tukang sak ini, sihir yang sangat jago-jago. Akhirnya di antara salah satu senior tukang syair ini, sihirnya mau mati. Bilang kepada tuan raja, kalau tuan pingin ada kader saya, karena sebentar lagi saya meninggal dunia. Dia dibisikin oleh epritnya, mau mati itu tahu dia. Maka carikan pemuda yang cerdik, cerdas, piawai, saya akan ajarkan sihir. Mau diturun Akhirnya ilmunya gitu ya. dicari ke seluruh negeri, ketemulah anak muda. Ya. Tuh. Kemudian mulailah pengajaran sihir. Ini sihirnya. Nah, di tengah perjalanan dari rumah menuju ke rumahnya tukang sihir, itu ngelewatin Ustadz Kristen. Ustadz Kristen, pendeta Ya, gitu ya. Ustadz Kristen ya. Ya, kalau pandito itu rohib. Akhirnya dia dengar, kok enak ajarannya. Bagus. Akhirnya sesekali ngaji, sekali datang tukang sihir. Sihir. Akhirnya terlambat. Kamu terlambat dari mana? Iya, Syekh tukang sihir maksudnya. Kan gitu. Badukun Tadi gitu ya. saya itu mampir ke salah satu pengajian. Kurang ajar ya kamu. Awas. Lain kali diancam pokoknya. Kadang-kadang dia pulang terlambat karena mampir ke ustadz itu. Akhirnya ke rumah, dari mana kamu terlambat? Biasanya nggak jam sekian. Kalau dulu di telepon mungkin ada di WA sama tukang sayurnya. Ya, cuma saya nggak ada WA kan gitu. Ya. Akhirnya Pak, ya Bapak, saya tadi itu mampir ke tukang sihir. Ini tuh ustadz. Bagus sekali pengajar, langsung digebukin sama bapaknya. Mungkin sama bapaknya. Kamu macem-macem mau jadi orang hebat nggak? Dah linear, sihir gitu. Kan zaman linear kan gitu. Jadi kalau S1-nya fikih, S2 fikih kan gitu, S3 linear juga harus linear biar nanti dapat sertifikasi gitu kan gitu. Marah. Akhirnya apa? Ngadu sama sang rohib. Syekh, saya gimana menghadapi tantangan? Udah gini aja, kalau kamu terlambat datang ke tukang sihir, bilang ada kerjaan di rumah bapak. Kalau kamu terlambat pulang ke rumah, bilang ada sesuatu PR di tukang sihir tadi. Lolos. Akhirnya Allah berikan karomah, bukan dari tukang sihir, tapi karena belajar Islam. Masya Allah. Akhirnya dia menjadi orang hebat. Orang yang diobatin buta aja Pak, dipegang itu matanya jadi bisa melek. Masya Allah, kayak ningsih itu kan gitu. Antum udah datang kan? Tuh, parah. Nah, akhirnya terkenal. Akhirnya di salian salah satu penasihat raja yang buta berobat ke seorang tersebut. Iya. Sembuh. Masya Allah. Kamu kok bisa melek, katanya raja. Dari mana? Iya tuan raja, di sana ada seorang rohib yang bagus bersama muridnya, tukang pinter ngobatin sampai saya bisa melek. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya tanya jawab tentang terkait ada orang tua yang melarang anaknya untuk menghadiri kajian ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf. Ya alhamdulillah ya, dengan kejadian itu orang tua tersebut itu malah mengikuti dan menerima dakwah salaf tersebut. Nah teman-teman, jadi itulah ya yang ingin saya tampilkan, yaitu video tanya jawab dari Ustadz Zainal Abidin LC Hafidhah Ta'ala, yaitu kita ini sebagai kaum muslimin, nah kita ini ketika menghadapi orang tua, ya kita ini harus yaitu sabar, harus lemah lembut, dan kita harus juga mendakwahi orang tua yang belum mengerti tentang dakwah salaf tersebut. Nah, maka dari itu dengan pelan-pelan insya Allah orang tua kita ini bisa mengerti ya, yaitu tentang betapa nikmatnya hidayah mengenal yaitu hidayah sunnah. Nah teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.